Kenapa? Deh. Yang ini harus direvisi nggak sih? Apa? Apa yang harus direvisi? Nih, Oh, ini ya. ini loh. Kalau menurut aku kayaknya ditambahin aja untuk konsumsinya, terus transportnya tinggal dikurangin, Mai. Ya sih, lu pusing aku dari tadi. Gitu aja. Sih. Hai. Saya mau bagiin info nih tentang klinik yang baru buka. Oh, jadi kliniknya yang buka Mbak Sita. Aku kira Mbak Karin yang mau nambah cabang. Iya, tentu bukan dong. Yang buka itu saya, karena kebetulan saya juga dokter. Oh iya, ini dia brosurnya. Tolong kalian baca dulu ya. Makasih ya. Ini kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu ke klinik saya aja ya, biar saya obatin. Mumpung masih ada promo loh. Ay, kamu kenapa? Kamu beneran sakit? Enggak, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Kenapa Mbak Sita lari-lari ya? Apa ya sebenarnya terjadi? Beneran dia buka klinik? Halah, palingan juga cuman iri-irian doang tuh sama Karin kakaknya. Oh, ayo bentar. Lu maksud si Karin sama si Sita kakak beradik bukan? Iya, tapi bukan kandung sih. Kakak angkat gitu. Ih, kok gue baru tahu ya? Ih, sarwa tuh ya, ini put gitu nyaho. Iya sama sih juga baru tahu. Bu Iput sama Bu Yeyen masa nggak tahu juga? Katanya pusat informasi kampung, masa info beginian aja nggak tahu? Loh, tapi keren juga ya kalau dua-duanya lulusan kedokteran begono. Kalau Karin sih iya, tapi kalau Sita nggak tahu deh. Setahu aku adiknya Karin itu nggak pinter-pinter amat kok. Aduh, jadi ngeri atunya kalau nanti kita kesana gitu tahu-tahu nanti dokter palsu gitu alias dokter gadungan. Udah dah, kalau begitu mah kita kagak usah kesana dah. Kita ngeri ya Pan, ntar tahu-tahu kena mal praktek begono kayak di TV-TV ya. Duh, udah jam segini tapi kenapa belum ada satu pasien pun yang datang sih? Apa mereka semua nggak percaya sama aku dan lebih memilih berobat ke klinik yang Mbak Karin? Kamu mau apa? Mbak, saya ketahuan menjadi seorang dokter yang palsu, Mbak. Bantuin saya, Mbak. Saya ketahuan karena pasien-pasien yang datang ke saya itu nggak ada yang sembuh. Malah yang sakit, malah semakin parah sakitnya, Mbak. Saya bingung saya harus gimana. Tolongin saya, Mbak. Saya mau punya keahlian menyembuhkan orang. Walaupun saya bukan seorang dokter, Mbak. Apa bisa, Mbak? Pakai ini. Hanya setetes bercampur dengan sebotol air minum. Siapapun yang meminum dijamin sembuh dan mempercayai perkataanmu. Semua orang, Mbak. Sembuhnya bisa cepat kan, Mbak? Ya, semua orang akan mempercayaimu. Tinggal kamu pintar-pintar berbohong, ngaku dokter beneran. Selamat masuk. Kamu. Aku pikir kamu tuh pasien, tau nggak? Ngapain sih kamu kesini? Ya, aku cuma pengen tahu keadaan kamu aja. Keadaan, nih lihat keadaannya. Nggak ada satu pasien pun yang datang ke sini. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Loh, kok gara-gara aku sih? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kemarin kita ribut, semua warga udah lihat kita berantem. Reputasi klinik itu udah rusak. Ya lagian aku mana mungkin ngajakin ribut terus. Kenapa sih kamu terus-terusan nyalain aku? Ya karena kamu tuh bawa sial, kamu tuh pergi deh. Astagfirullahaladzim. Sita, aku ini masih suami kamu ya.
Kamu nggak pantas ngomong seperti ini. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, mana ada mau pasien datang ke klinik kamu? Kamu ngeremehin aku? Kamu lihat nanti. Aku gak akan pernah gagal. Pergi kamu. Pergi! Mbah, saya mau minta bantuan Mbah. Sama seperti waktu itu Mbah, bisa kan Mbah? Jadi tujuan saya kesini, selain saya minta air bertuah, saya ingin buat klinik kakak saya itu sepi Mbah. Saya mau reputasi dia hancur, dan pasien-pasien dia itu beralih datang ke klinik saya Mbah. Ada satu cara mudah agar tujuan kamu tercapai. Apa itu Mbah? Cari tanah kuburan lelaki perjaka. Taburkan di depan klinik saudara kamu. Harus perjaka banget Mbah. Kamu meragukan ilmu saya? Lakukan saja yang saya perintahkan agar tujuan kamu terkabul. Iya Mbah. Aku harus cari kuburan mayat yang ketika meninggal masih perjaka. Tapi gimana caranya aku tahu dia masih perjaka? Duh, ada-ada aja deh tuh dukun, bikin pusing aja. Mbak Sita, Ini Maya. Ya. Kebetulan ada kalian. Aku mau nanya dong. Kira-kira kalian tahu nggak ya di kampung ini laki-laki yang masih perjaka tapi baru meninggal gitu? Maksud aku masih single, belum menikah, dan belum, kalian tahu lah ya maksud aku. aneh banget sih nanyanya. Emang buat apa? Iya, jadi aku lagi meneliti data laki-laki yang belum menikah tapi udah meninggal gitu untuk penelitian tingkat harapan hidup. Ada kok Mbak, 2 hari yang lalu Lukman itu kan baru tunangan, tapi malah meninggal karena serangan jantung. Apa ibu-ibu tahu di mana kuburannya? Tahu, ada di sana. Oh, di sana ya? Ya udah kalau gitu makasih infonya ya. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Apa hubungannya klinik penelitian sama kuburan perjaka? Kok baru kali ini aku ketemu dokter tapi malah bahas kuburan? Aku harus cari di mana kuburan si Lukman itu yang baru meninggal 2 hari lalu. Tapi di mana ya? Gue mana serem banget lagi di sini. Bukan. Lukman. Iya ya. Ini wafat 2 hari lalu. Akhirnya aku menemukan kamu. Maaf ya, aku minta tanah kamu sedikit aja. Woi! Siapa tuh? Aneh banget. Iya. Ngapain dia malam-malam di kuburan ya? Rasain kamu kalian.